Oke, halo semuanya. Saya Feza Rizky Abada akan menjelaskan mind map yang telah saya buat, yaitu tentang lamaran pekerjaan. Lamaran kerja yang pertama adalah surat lamaran. Surat lamaran itu dapat didefinisikan itu sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja maupun pencari pekerjaan yang mengisi lowongan kerja yang ditawarkan oleh pihak-pihak lainnya seperti perseorangan, perusahaan maupun kayak instansi pemerintahan. Penulisan surat lamaran kerja tuh umumnya tuh dilengkapi dengan sejumlah lampiran seperti ada resume dan daftar riwayat hidup, seperti kita tinggal di mana, nomor KTP, DLL seperti itu. Terus yang kedua tuh ada surat berkelakuan baik atau KTKP apa itu. Yang ketiga tuh ada surat keterangan kesehatan atau sudah melakukan request atau cek kesehatan. Yang pertama tuh ada surat rekomendasi jika ada, dan tiga tuh ada kartu kuning jika kita ada pelanggaran. Yang kedua tuh ada pendekatan AIDA. Penulisan surat lamaran kerja itu menggunakan pendekatan AIDA atau Attitude, Interest, Direction, Action untuk menarik perhatian pembaca, menekankan sikap pelamar, dan menunjukkan manfaat yang dibagikan oleh pembaca. Ada attention, ada dirce, ada action gitu. Oke, yang ketiga tuh ada perorganisasian surat lamaran kerja. Secara umum perorganisasian penulisan surat lamaran kerja itu memiliki 3 bagian utama, yaitu ada paragraf pembuka, paragraf petengah, ada paragraf penutup. Paragraf pembuka itu biasanya tuh seperti kata pengantar dan DLL begitu. Yang keempat itu dan terakhir tuh ada tips untuk melamar pekerjaan. Tips yang hal yang harus diperhatikan tuh saat melamar kerja tuh ada: 1, mempunyai pengalaman kerja dan mengisi posisi pekerjaan yang dikehendaki. Seperti saya kan kuliah di accounting, jadi saya mungkin mau kerja di bagian accounting atau auditing gitu. Yang kedua tuh ada membangkitkan minat terhadap kualifikasi yang dimiliki. Seperti saya kan accounting, jadi saya harus jago accounting agar saya bisa masuk ke pekerjaan yang berhubungan dengan accounting gitu. Yang ketiga itu ada tunjukkan hal positif yang harus dihindari. Dan yang ketiga itu ada tunjukkan hal positif kita seperti kelebihan kita atau DLL gitu. Dan hal-hal yang harus dihindari itu seperti jangan melamar pekerjaan di luar kemampuan kita. Seperti aku kan accounting nih, nah aku mau masuk di cooking nih, kitchen, nah itu nggak masuk sekali itu. Dan yang kedua tuh jangan mengirim lamaran kerja hasil fotokopian, jadi itu harus real. Dan yang ketiga tuh jangan mengatakan Anda menerima pekerjaan apa saja, jadi kita tuh harus fokus ke pekerjaan yang kita mau, jangan yang penting kerja aja deh gitu. Oke, sekian, dan materi selanjutnya swab. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu wawancara kerja. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian dari wawancara kerja itu adalah tahapan penting dalam seleksi karyawan untuk menilai kelayakan karyawan tersebut. Selain menyiapkan dokumen seperti resume dan surat, pelamar juga perlu memberikan kesan positif kepada pewawancara kerja. Yang kedua itu ada cara mengenali pekerjaan dan perusahaan. Wawancara kerja itu kayak komunikasi 2 arah, di mana pelamar juga memiliki kesempatan untuk menggali informasi tentang pekerjaan dan lingkungan pekerjaan yang relevan gitu, menunjukkan keseriusan pelamar untuk memahami perusahaan sebelum bergabung. Oke, yang ketiga itu adalah pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Oke, wawancara kerja itu memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai kandidat yang dibutuhkannya. Itu mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, lalu ada ketentuan kriteria dan cara mengatasi tantangan. Persiapan yang baik membantu kandidat memberikan jawaban yang meyakinkan dan relevan. Berikutnya adalah kategori pertanyaan umum dalam wawancara. Oke, materi selanjutnya itu ada surat penerimaan pegawai dan surat penerima kerja.
untuk surat penerimaan pegawai itu tuh adalah surat memberitahukan resmi dari perusahaan kepada calon pegawai yang digunakan untuk menyampaikan keputusan penerimaan kerja. Harus dibuat dengan jelas dan dikirimkan segera setelah keputusan itu diterima atau keluar. Yang terakhir itu ada surat penolakan. Surat penolakan kerja itu dapat dilakukan secara lisan, tetapi lebih baik jika disampaikan secara langsung atau bentuk tertulis, itu tidak apa juga. Surat penolakan kerja itu bernada positif atau negatif, namun sebaiknya digunakan pendekatan yang tidak langsung, diawali dengan pernyataan positif, netral, lalu diikuti dengan alasan penolakan dan ditutup dengan ucapan terima kasih telah melamar gitu. Baiklah, materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang teks negosiasi. Yang pertama itu ada pengertian dari negosiasi. Yaudah, negosiasi itu adalah proses sosial di mana kedua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda itu berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, atau kedua pihak itu setara atau simbiosis mutualisme. Yang kedua itu ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi itu ada beberapa ciri-ciri dari teks negosiasi itu yang bisa membedakan teks negosiasi itu dari tulisan lainnya, atau sifat dinamis atau partisipasi dari dari proses negosiasi itu sendiri yang tercermin dalam ciri-ciri ini. Yang satu tuh adanya dua belah pihak yang lebih. Yang kedua itu tujuan untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga itu ada terdapat tawar-menawar. Yang keempat itu ada kompromi. Yang kelima itu ada bahasa yang digunakan yang fokus pada kepentingan bersama. Yang ketiga itu ada struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu berfungsi sebagai landasan fundamental untuk mengatur wawancara yang terjadi selama proses negosiasi. Nah, kerangka kerja ini membantu memastikan negosiasi itu berjalan lancar dan maju dan semua isu terkait yang dibahas. Struktur teks negosiasi itu meliputi ada orientasi, ada pengajuan atau permintaan, ada penawaran, ada persetujuan, dan ada penutup. Yang ketiga itu ada strategi. Ada strategi dalam negosiasi. Strategi dalam negosiasi itu adalah metode yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan pada negosiasi, keadaan, tujuan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Semua berperan penting dalam menentukan tindakan yang terkait. Yang ketiga itu ada tipe negosiasi atau tipe negotiator. Menurut Cass, ada 4 tipe negotiator. Terus yang ada negotiator curang, ada negotiator profesional, ada negotiator bodoh, dan negotiator naif. Yang terakhir itu yang keempat ada keterampilan dalam bernegosiasi. Keberhasilan bernegosiasi itu ditentukan oleh komunikasi yang efektif, persiapannya matang maupun adaptasi. Menurut Harman, negosiator yang sukses itu harus membangun hubungan baik, mengendalikan emosi, dan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai sesuatu. Oke, baiklah. Materi selanjutnya akan Materi selanjutnya itu ada laporan dan presentasi bisnis. Yang pertama itu ada tujuan presentasi bisnis. Tujuan bisnis adalah pencapaian yang ingin diraih oleh suatu perusahaan atau organisasi yang memastikan berlangsung dan kesuksesan jangka panjang. Yang pertama itu ada menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua itu ada menghibur audiens. Yang ketiga ada menyentuh emosi audiens. Dan keempat itu ada memotivasi audiens untuk bertindak. Yang kedua itu ada persiapan presentasi pembisnis. Persiapan untuk presentasi bisnis itu mencakup beberapa hal, antara lainnya ada menguasai terhadap topik atau materi, terus ada menguasai berbagai alat bantu presentasi yang baik, analisa audiens, analisa lingkungan lokasi atau tempat gitu,
Terus presentasi jelas. Terus ada jenis-jenis alat yang membantu presentasi. Yang pertama itu ada kayak papan tulis, ada flip cards, ada transportasi overhead project, terus ada papan tulis elektronik, video cast atau recording gitu. Terus ada panel LCD dan alat-alat bantu presentasi modern lainnya. Terus yang keempat itu ada analisis audiens. Analisis audiens itu diperlukan untuk membantu presenter memahami dengan baik siapa sebenarnya audiens sehingga presentasi dapat disampaikan dengan baik. Hal-hal yang perlu dianalisis tuh ialah siapa audiensnya, kayak terus apa yang diinginkan audiens saat mendatangi presentasi tersebut. Terus ketiga, di mana melakukan presentasi, dan keempat tuh kapan melakukan presentasi. Yang ke 5 itu ada arti laporan bisnis. Laporan bisnis yaitu suatu laporan yang memiliki sifat netral yang tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan rencana menyajikan fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Yang terakhir, yang keenam itu ada evaluation. Menurut membuat topik atau kriteria, menentukan topik utama atau kategori akan dibahas dalam laporan. Yang pertama itu ada menyusun laporan suatu peristiwa atau pengorganisasian peristiwa atau data secara kronologis. Yang kedua itu ada mendeskripsikan lokasi atau tempat, memberikan deskripsi yang jelas mengenai lokasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan singkat. Oke, yang pertama itu ada kriteria laporan singkat. Banyak laporan singkat hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Ini dapat membentuk memo atau laporan singkat lebih menekankan pada tubuh atau bodi laporan yang mencakup pembukaan, hasil pertemuan, bahasan, dan bagian penutup. Yang kedua itu ada membuat laporan bisnis yang baik. Membuat laporan bisnis yang baik itu merupakan manajemen yang sangat penting dalam suatu organisasi. Tujuan mengembangkan suatu laporan adalah membentuk informasi yang jelas, sejelas mungkin, dan memberikan yang ingin diketahui tanpa mengetahui lebih dulu. Meskipun laporan membuat bagian variasi atau jenis, paling tidak harus memiliki 3 hal, yaitu ada informasi akurat, yang kedua itu ada isi dan tujuannya, dan yang ketiga itu ada format atau gaya. Oke, yang ketiga itu ada informasi dan responsif. Teori utama sebelum menulis tuh Anda harus menentukan apakah akan menggunakan format surat atau memo atau manuskrip, apakah menggunakan gaya informal atau formal. Oke, teori pendukung tuh ada dalam kaitannya tuh dengan menentukan format dan gaya. Buatannya beberapa menyatakan berikut dapat digunakan sebagai alat baru menentukan. Yang keempat itu ada perencanaan laporan singkat. Perencanaan dalam penulisan laporan bisnis memiliki arti yang sangat penting bagi perencanaan tujuan suatu organisasi. Perencanaan yang disiapkan dengan baik pasti akan menghasilkan laporan yang baik dalam merencanakan sesuatu. Laporan yang singkat dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang kelima itu ada penentuan struktur dasar. Oke, penentuan struktur dasar itu ada 2 masalah yang muncul dalam menentukan struktur dasar itu. Yang pertama itu ada informasi apa yang harus dimaksudkan. Apakah semua data akan dimasukkan atau beberapa data yang harus kita masukkan. Yang kedua itu pendekatan psikologis apa yang sesuai dengan pembaca tentukan, atau apakah Anda menggunakan direct order atau indirect order. Yang keenam, saya akan melanjutkan materi tentang penulisan laporan format. Yang pertama itu adalah laporan informasional. Suatu studi yang mengarah kepada laporan fragmentual dengan sedikit analisis atau penafsiran umumnya dikelompokkan
atas dasar subteks. Berikut adalah beberapa contoh untuk menyusun subteks. Yang pertama itu ada tugas analisis, itu materi kedua. Laporan itu berisi analisis, kesimpulan, dan rekomendasi umumnya dikarenakan pada metode perencanaan masa depan. Hipotesis merupakan syarat pendekatan spektural yang paling umum bila masalahnya adalah menentukan penyebab atau memprediksi hasil atau hasil pemecahan suatu masalah. Salah satunya untuk mengatasi adalah mengformulasikan penjelasan hipotesis. Yang ketiga itu adalah aturan pembagian. Aturan pembagian itu terdiri dari dua macam, yaitu ada satu, memilih prinsip-prinsip dasar pembagian, mengetahui penyebab setiap masalah yang menimbulkan dan mengelompokkan masalah tersebut dalam dua faktor, yaitu masalah yang ditimbulkan karena masalah manusia atau masalah yang ditimbulkan karena masalah kegagalan mesin. Yang keempat tuh ada penyusun kerangka pembukaan. Penyusun kerangka pembuka dapat menggunakan format kerangka yang menyajikan ide-ide. Kerangka pembukaan memberikan permudahan dalam melakukan investigasi. Yang kelima itu ada sumber primer. Sumber primer itu adalah sumber informasi yang berasal dari tangan pertama atau pihak yang mengalami atau menyaksikan hal-hal tersebut atau menciptakan suatu informasi asli yang belum diubah atau dianalisis orang lain. Yang ketiga itu ada masalah sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber sekunder itu adalah data-data yang sudah dikumpulkan atau diolah atau dianalisis oleh seseorang. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh di internet maupun atau menyimpannya dalam bentuk CD-ROM. Selanjutnya akan swap. Baiklah, untuk materi terakhir itu ada teknologi dan komunikasi. Pengertiannya itu, komunikasi itu merupakan bagian penting dalam dunia bisnis karena memengaruhi efisiensi kerja yang akan diambil dalam pekerjaan. Teknologi dapat mengubah cara bisnis berkomunikasi dalam metode konferensial di digital. Yang kedua itu materinya tentang pengembangan teknologi dalam komunikasi bisnis. Dulu komunikasi bisnis itu dapat dilakukan melalui surat, telepon, dan tatap muka. Perkembangan teknologi membawa komunikasi ke arah digital melalui email, video konferensi, dan media sosial. Internet menjadi elemen utama dalam komunikasi modern. Memungkinkan komunikasi dalam real time antara individu dan perusahaan di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada komunikasi melalui media teknologi informasi. Yang pertama itu maksudnya ke komputer personal dan penyimpanan data. Itu mempermudah akses dan mendistribusikan informasi internet dan email. Yang kedua itu ada menghubungkan perusahaan dengan klien dan mitra bisnis secara cepat dan efisien. Yang keempat itu ada manfaat teknologi dalam komunikasi. Yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya, mengurangi biaya perjalanan dan mempercepat komunikasi. Yang kedua itu mempermudah akses informasi, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima itu ada tantangan implementasi teknologi dalam komunikasi. Yang pertama itu ada keamanan data dan privasi, ancaman peretasan dan kebocoran data itu sangat mungkin terjadi dalam tantangan dalam komunikasi teknologi. Yang kedua itu ada kesenjangan digital. Tidak semua individu atau perusahaan memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga itu ada strategi mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi. Itu ada yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan, mengedukasi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang kedua itu ada kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan sistem keamanan untuk melindungi data perusahaan. Baiklah, sekian materi dari saya, yaitu mind map tugas Ibu. Sekali lagi terima kasih dan selamat jumpa.